Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan dan insyaallah Allah rahmati. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahim dan belajar bersama ibu dan bapak sekalian dalam kajian Tombo Hati. Tombo Hati ya ibu bapak ya, obat bagi kolbu. Amin. Tombo Hati Zulkaidah. Kalau bahasa Indonesianya Zulkaidah. Pakai Z, menggunakan kamus bahasa Indonesia. Kalau bahasa aslinya Zul, pakai Zal. Zulqa'dah. DZ. Tapi kalau sekarang Indonesia menjadikan DZ hanya menjadi Z saja. Kemudian karena Ain orang Indonesia tidak familiar diganti dengan AI. Jadinya Zulqa'dah menjadi Zulkaidah, tulisannya begitu, seperti di dalam PPT itu. Bahasa Jawa, Zulkaidah, okay. Okay. Zulkaidah, Zulnya jadi dal. Okay. Artinya yang penting artinya, okay. Bulan ke-11 tahun Hijriah. Bulan ke-12-nya apa Ibu Bapak? Zulhijjah. Tuh. Artinya terus. Penguasa gencatan senjata. Jadi, kalau sekarang penguasa gencatan senjata siapa Ibu Bapak? Iran. Jadi Iran sekarang sedang merayakan bulan gencatan senjata atau berhenti perang karena Amerika nyerah. Ternyata Amerika juga paham sejarah. Karena itu mereka nggak berani nyerang di bulan Zulkaidah. Alasannya biar kelihatan keren gencatan senjata. Padahal sebenarnya juga wis rada kalah mereka. Jadi biar sesuai dengan sejarah, zaman dulu juga begitu orang-orang jahiliyah kalau bulan Zulkaidah itu tidak perang karena menghormati orang yang mau berangkat haji. Umroh dulu terus haji. Kalau Indonesia namanya haji yang santai-santai atau haji tamattu. Artinya juga Zulkaidah berarti waktu untuk istirahat. Istirahat dari perang. Istirahat. Atau perdamaian. Zulkaidah adalah bulan perdamaian. Bulan ketenangan. Jadi insya Allah kita akan, insya Allah ya, merasakan ketenangan dan perdamaian paling tidak di bulan Zulkaidah. Dan mudah-mudahan seterusnya. Karena itu seharusnya digunakan untuk muhasabah, untuk perbaikan diri, dan kalau yang perang itu untuk menyusun kekuatan lagi. Kesempatan Amerika untuk menyusun kekuatan lagi. Kemarin habis sudah itu amunisinya, ternyata Iran nggak bisa dikalahkan. Udah kita pakai alasan sejarah, gencatan senjata di bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah adalah salah satu bulan yang Allah sucikan atau disebut dengan bulan haram. Selain bulan apa lagi? Selain Zulhijjah, ada yang juga yang namanya haram, bulan Muharram. Wah, itu sudah bulan haram. Dan yang kedua bulan Rajab. Yang ketiga Zulkaidah, yang keempat bulan Zulhijjah. Orang-orang Jawa memaknai bulan haram itu dengan bulan yang baik untuk mantu. Kecuali bulan Muharram ya. Bulan mantu itu kan bulan Rajab dan bulan Zulhijjah ya. Padahal bisa juga sebenarnya mantu itu bulan Zulkaidah ini. Tapi waktu gak enak Pak, ini kan sudah bulan muhasabah Pak. Ya dah. Kemudian bulan Muharram. Bulan Muharram itu kalau mau untuk nikah juga baik-baik saja kalau menurut bulan suci ini. Bulan yang Allah sucikan. Tapi di Indonesia bulan Muharram itu identik dengan takut ya.
Jadi ojo menikahkan anak di bulan Suro, ya. Padahal itu bulan haram juga. Cuma saya nggak akan ganggu orang Jawa, saya menghormati. Pasti ada sesuatu di dalam sejarah orang Jawa sehingga menjadikan bulan Suro, bukan bulan haram. Suro itu tidak untuk menikahkan anak, begitu ya. Yang paling banyak memang Rojab dan Zulhijjah, itu tau. Kalau Zulkaidah ini saya jarang mendapatkan undangan ini. Padahal bulan suci juga. Maksudnya bulan Allah sucikan. Dianjurkan banyak menggunakan banyak ibadah. Salah satu ibadah yang paling lama adalah ibadah menikah. Itu. Kemudian kita menjauhi maksiat. Meningkatkan amal soleh. Karena pahalanya juga dilipat gandakan di bulan-bulan haram itu. Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Tapi bulan ini biasanya bisa untuk masjid, betul. Tapi bulan ini sering tidak menjadi perhatian ya. Yang menjadi perhatian itu bulannya ya Syawal kalau di Indonesia. Syawal, Ramadan, terus besar ya, foto besar. Kalau yang dirayakan di keraton itu Grebek, Mulut, Grebek, Syawal, Grebek, besar kalau salah ya. Atau Syawal aja? Lupa saya. Saya pernah ikut sekali yang mana ya? Mulut. Nah, bangsa Arab meniadakan perang di bulan Zulkaidah untuk menjamin keamanan orang yang mau menunaikan haji. Di haji itu sejak sebelum ada Nabi Muhammad SAW, sudah haji sejak Nabi Adam alaihissalam. Saya pernah dikritik oleh orang yang beragama non-Islam, itu teman-temanmu yang haji itu kan cuma untuk membuat Muhammad semakin keren. Terus saya bilang, itu bukan ngikutin Nabi Muhammad. Imam amalan di bulan Zulhijjah itu lebih banyak mengikuti ajaran Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami mengikuti mereka. Kalau Bapak, waktu itu orang Bapak, kalau Bapak nggak ikut itu berarti bahwa Bapak itu tidak ikut ajarannya Nabi Ibrahim. Tidak ikut ajaran Nabi Adam. Terus ajarannya siapa itu? Jadi sudah ada haji sejak, terutama yang mirip-mirip dengan yang sekarang adalah waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kemudian waktu utama untuk umroh. Jadi ini bulan Zulhijjah ini Nabi Muhammad SAW mencontohkan umroh. Hanya kalau kita umroh di bulan Zulkaidah nggak boleh Bapak Ibu. Jadi bulan Syawal berakhir, selain yang haji, visanya nggak boleh masuk ke Mekah. Orang-orang yang tinggal di Mekah pun harus punya tasreh atau surat keterangan bahwa mereka memang tinggal menetap di Mekah. Kalau nggak punya itu harus pergi dari Mekah mulai bulan Dzulhijjah ini. Ini karena masalah saking banyaknya jamaah haji ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 yang ditetapkan dalam kitab Allah dan pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan bulan itu 12 bersamaan dengan pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Ini firman Allah ini. Ya mungkin bohong. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah sucikan atau Allah haramkan. Haram atau suci. Itulah tatanan yang benar. Janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu. Jangan berperang, jangan menyakiti diri, jangan menyakiti orang lain pada bulan itu. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Ketahuilah, kalau ada orang lain memerangimu, orang-orang musyrik ini biasanya perangi. Kalau nggak diperangi, kamu jangan memulai. Tapi kalau perangi membela diri boleh. Kalau diperangi, boleh Nabi Muhammad SAW pernah diperangi di bulan itu dan membela diri, kemudian jadi dasar untuk menaklukkan Mekah malah. Ketahuilah Allah pasti bersama orang-orang yang bertakwa. Di Quran surat At-Taubah. Kita nggak baca baru-baru, nanti kita baca barunya yang tombol hatinya. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 194, artinya serangan pada bulan haram, yaitu di bulan 4 bulan itu, dibalas pada bulan haram itu. Jadi kalau Iran sekarang diserang, pasti akan langsung balas. Karena memang itu perintah Allah. Tapi kalau tidak diserang, Iran nggak akan nyerang. Israel pun sekarang nyerangnya nggak enak-enak itu. Dia bukan nyerang, tapi kemudian dia ke Gaza. Nyari para pemuda, terus nanti ditembak. Tidak nyerang, tapi nembak. Sama aja kalau Israel itu memang nganyel ke ya.
Israel itu. Serangan pada waktu terhormat dibalas dengan seimbang. Jadi kalau membalas boleh, tapi kalau nyerang duluan nggak boleh. Siapa saja yang menyerang kamu, balaslah dengan serangan yang sama, setimpal. Boleh. Bertakwalah pada Allah. Jadi nyerangnya itu dengan bertakwa, nggak boleh waton. Hanya membalas sesuatu yang diserang saja. Ketahuilah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi perang pun itu menunjukkan takwa. Salah satu perang yang dijalankan dengan mematuhi Allah dan Al-Quran adalah perang oleh Iran. Iran itu menurut saya mematuhi perintah Allah itu. Dia hanya membalas serangan ketika dia diserang. Tidak terus nyerang terus itu enggak. Karena takut sama Allah juga mereka. Sama dengan kita. Maka kita bisa mendukung mereka. Nah sekarang, oh ya satu lagi. Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan ibadah umroh sebanyak 4 kali. Kalau haji 1 kali. Umrohnya 4 kali, semuanya di bulan Zulkaidah. Di Nabi Muhammad SAW itu umrohnya 4 kali di bulan Zulkaidah. Kita yang ini nggak bisa mengikuti karena nggak boleh sama pemerintah Arab Saudi kecuali kalau kita masuk dalam daftar jamaah haji. Itu baru bisa. Kecuali umroh yang mengiringi beliau. Dan ini bukan umroh yang mengiringi hajinya beliau. Yang tadi hanya sekali itu saja. Sekarang kita masuk ke Tomboati. Ini tugas saya ya Bapak Ibu. Di bulan Zulkaidah ini saya mencoba mengingat-ingat. Ya namanya ingat-ingat, ingatan saya mungkin juga tidak tepat. Tapi yang saya anggap baik saya lanjutkan. Jadi Ustadz Yunahar Ilyas itu beberapa kali saya ingat memimpin sholat Isya terutama dan sholat subuh. Di rakaat pertama beliau membaca Quran surat Al-Furqan. Ayat 63 sampai dengan 75 kalau tidak salah. Surat ke-25 Ibu Bapak. Mari kita buka, itu tombol hati kita ya. Mari kita buka Quran surat 25, surat Al-Furqan, ayat 63 dan seterusnya. Ayat 60, kalau di PPT ayat 63 sampai dengan ayatnya panjang Bapak Ibu tombol hatinya hari ini. Sampai 76. Tapi pendek-pendek. Saya mengira, saya duga Bapak Ibu ada yang sudah hafal. Kalau belum hafal berarti ya kita hafalkan sama-sama. Paling tidak saya yakin Bapak Ibu ada yang hafal 1 ayat. Ya ayatnya ayat doa. Pernah dengar doa ini enggak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Nah, ini ada di tombol hati kita hari ini di itu. Doa itu. Tapi itu ada di Quran Al-Furqan ini ayatnya yang terakhir, ayat 75 dari hari ini. Sebenarnya bukan paling akhir dari Al-Furqan, tapi ayat terakhir yang akan kita baca hari ini sekaligus itu adalah doa. Ayat terakhir, ayat ketiga terakhir, maaf. Itu surat Al-Furqan ayat 74. Tapi kita membacanya dari 60. Berapa Ibu Bapak? 3. Sudah ketemu? Itulah tombol hati kita hari ini ya. Tombol hati itu kan moco Quran dan maknanya. Hari ini kita membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 76 yang diajarkan oleh Ustadz Yunahar Ilyas, Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMAG, dan beliau menulis buku terkait hal ini. Mudah-mudahan di sini masih ada, tapi saya lupa untuk mengecek apakah persediaan buku itu masih ada karena sudah lama dicetaknya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi auna wa idha khotobahumul jahiluna qalu salama. Ayat berikutnya 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana syrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama
innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama sadaqallahul azim. Ya, banyak juga hari ini kita baca Qur'annya ya, selain Al-Kahfi juga Al-Furqan. Alhamdulillah. Sekarang tombol hatinya kita amalkan dengan membaca artinya. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman. Maha rahman itu artinya siapapun mau membalas dengan kebaikan atau keburukan itu tetap diberi kasih, dikasih. Rahman, Rahman itu pengasih, maha pengasih. Di hamba Allah yang maha pengasih itu berarti orang-orang yang kalaupun disakiti orang lain tetap memberikan kebaikan. Jadi pokoknya saya selalu menjadi orang yang baik kepada siapapun. Meskipun tingkah laku mereka seperti apapun, itu namanya pengasih. Kita diharapkan memulai berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua alam semesta termasuk isinya yaitu manusia ini dengan prinsip yang pertama apa Bapak Ibu? Kasih. Maka saudara kita yang non-muslim terutama Kristiani itu menggunakan ajaran kasih. Artinya siapapun akan dikasihi. Diberi meskipun mereka tidak seagama dengan mereka. Biasanya mereka dibawa ke rumah sakit itu ajaran kasih itu. Ada rumah sakit kasih ibu, misalnya begitu. Ya seperti ibu itu
Kalau ibu rahim, kalau bapak rahman. Jadi kalau manusia itu simbol rahman itu di bapak-bapak ibu. Oh, maaf ya. Makanya bapak-bapak itu kadangkala kalaupun sudah senang sama ibu masih bisa tertarik sama orang lain. Mohon maaf bapak ibu. Alasan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena lumrah. Tapi harus eling. Eling sama Allah. Yang kedua eling ibu ya toh. Kalau ibu itu rahim. Karena Allah juga karuniakan rahim di dalam di apa badannya ibu. Biasanya begini, biasanya ini cuma biasanya. Kalau ibu-ibu meninggal oleh bapak, itu biasanya ibu itu akan tetap jadi ibu saja, jarang ada yang kemudian kersa untuk menikah lagi karena sangat mencintai bapak. Kecuali yang diajarkan oleh Nabi juga boleh seperti Ibu Khadijah ya boleh menikah lagi. Tapi umumnya ibu-ibu itu karena rahim jarang yang kerso untuk nikah lagi. Tapi kalau bapak-bapak jarang yang nggak kerso. Contohnya begitu. Kebalikannya, itu namanya Rahman dan Rahim. Oh, malah ada sedikit kekaduan bukan ini intinya ya. Hamba Allah yang Maha Rahman, mohon izin yang Rahman dulu ya Bu ya, Ibadur Rahman. Jadi hamba Allah bagi bapak enggak ibu-ibu juga ada Rahmannya, yaitu siapapun akan diberi kasih, tidak pilih kasih. Nah, bapak-bapak itu jarang pilih kasih, umumnya yang normal. Ibu-ibu mungkin bisa pilih kasih karena memang kasih, sayang gitu ya, Rahim tadi. Tapi ibu yang baik juga Rahman dan Rahim. Bapak yang baik juga Rahman dan Rahim. Artinya kasih dan sayang. Kasih sayang itu memilih hanya orang-orang spesial yang disayangi. Allah pun memilih hanya orang-orang yang taat, yang kemudian bersedia mengucapkan la ilaha illallah serta melakukan segala sesuatu untuk Allah saja yang akan disayangi di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia ini semuanya kasih, Rahman, Allah di dunia Rahman, di akhirat nanti baru Rahim. Jadi ibu akan lebih selamat di akhirat. Karena Rahim ya. Bapak mudah-mudahan juga lebih selamat di akhirat. Amin. Ibadur Rahman, orang hamba-hamba yang Maha Rahman itu alladzina yamsuna, orang-orang yang kalau jalan di bumi ini, jalan ya Bapak Ibu, jalan. Itu dengan rendah hati, hauna, rendah hati. Kalau di wayang itu enak itu seperti pendowo. Menunduk. Seperti pada waktu tawaf menunduk ya. Atau sa'i menunduk. Banyak yang menunduk rendah hati. Tidak seperti Kurawa yang danga gitu, atau yang sombong petatang petenteng gitu ya. Jadi kalau berjalan tidak petatang petenteng tapi rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila sedang jalan kok diece? Wah, pernah nggak Bapak Ibu DC? Ngopo, sepuh-sepuh ngaji, kan? DC, astagfirullahaladzim, gitu kan? Kemudian memilih untuk tetap peace, damai, salam. Jadi memutuskan untuk tidak membalas ejekan orang lain yang mengejek Bapak Ibu. Pernah nggak diejek Bapak Ibu? Pernah. Kalau pernah diejek, jawabannya gimana? Assalamualaikum atau assalamualaikum. Ucapkan assalamualaikum. Ucapkan selamat atau mengambil sikap damai. Ada jalan damai ya di sana ya? Ya, seperti jalan damai. Waladina yabitu nalirabihim sujata wa qiyamah. Kalau malam hari ngapain Bapak Ibu? Tidur. Ya sama itu. Saya juga begitu. Kalau yang ibadur Rahman ini malam hari selain tidur juga ibadah ya. Itu juga ada ibadah yang sujud. Ya, sholat malam. Apa itu sholat malam? Sholat isya. Ya, yang enak-enak coba. Yang wajib isya, oh ya. Sholat isya, sholat ba'diyah, isya. Sholat yang lainnya, yang sunah-sunah juga sangat baik. Bersujud, qiyamah dan menegakkan malam atau sholat malam. Atau berdiri pada waktu malam. Pas saya udah nggak bisa berdiri sholatnya Pak, duduk ya sakit duduk, tapi kemudian rutin, nggih. Kemudian yang ayat 65 waladina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Oh, ada doanya Bapak Ibu. Orang-orang yang atau mereka selalu berdoa, Rabbana isrifna atau Rabbana srif anna. Wahai Tuhan kami, hindarkanlah kami adzab jahannam, dari azab jahanam. Jadi
Kalau yang Bapak Ibu saya kira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak Ibu doa malam hari itu ada itu doanya ya. Pasti berdoa itu toh? Ya, bisa. Inna ada banyak kana goroma, karena siksa jahanam itu nggak putus-putus, lanjut terus itu. Jadi Allah berfirman di Quran surat Al-Furqan ini, azab jahanam itu terus menerus. Orang nganggo libur, nggak pakai libur terus menerus. Ada bahaya karena goroma. Karena itu kita mohon agar Allah hindarkan dari azab jahanam. Amin. Nah itu doanya tadi, Robbana srif anna azab jahanam. Atau kalau yang familiar, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau kalau habis dahar, alhamdulillah oh salah, mau dahar ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu mau dahar aja juga wa qina azabannar. Yang 65 waladina wes mau 66 innaha saat mustaqarra wa muqama. Allah berfirman, sesungguhnya jahanam itu tempat tinggal. Jahanam juga tempat tinggal Bapak Ibu. Dan tempat menetap. Kalau kita kan perumahan atau tempat tinggal rumah. Ternyata besok di akhirat itu ada tempat tinggal namanya jahanam. Tapi tempat tinggal yang muqama, yang paling buruk. Karena tadi isinya cuma nunggu disiksa yang tidak berhenti-berhenti. Mungkin nggak berhenti-berhenti maksudnya hari ini disiksa, besok disiksa, lusa disiksa, tidak ada hari libur. Kalau kerja kan ada hari libur. Kalau siksa nggak ada hari liburnya, mungkin maksudnya begitu ya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apabila berinfak, mereka infaknya tidak berlebihan. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih hari ini di dalam dompet ada berapa? 100.000, diinfakkan bukan 100.000, tapi berapa? Tapi tidak pula kikir, tidak pula pelit, tidak berlebihan, tidak pula pelit. Tidak 100.000 dibayarkan semua yang ada dalam dompet, tidak juga hanya 2.000. Tapi berapa Pak? 5.000, ya betul. 100.000 dibagi 40 itu berapa? 5.000, betul. Ya, 5.000 tepat tak? Infaknya itu pertengahan, pertengahan nih. Pertengahan itu 50.000, tapi kalau dalam Islam itu paling enggak 40 yang ada dalam 1/40-nya ya, 5.000. Tepat. Berarti Bapak Ibu infaknya sudah tepat seperti Ibadur Rahman ya, 5.000, 10.000. Ya, betul. 2.000 boleh enggak Pak? Boleh. Yang enggak boleh, yang enggak boleh. Yang enggak boleh itu enggak infak, boleh apa enggak? Boleh. Karena mungkin diinfakkan nanti siang di waktu Jumatan ya toh? Ya, boleh. Yang nggak boleh itu ngece pada yang berinfak. Nah, itu nggak boleh. Wis ra infak wis ngece. Infak kok 2.000. Istilah apa itu Bang? Ora ngeyok. Nah, kalau udah begitu maka qalu salama. Ucapkanlah assalamualaikum. Jangan ece-ecean dulu jebul sing ece-ecean iki antar sing senang ngaji. Astagfirullahaladzim. Sus kuwi ngajari kok elek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, mohon maaf ya Ibu Bapak. Ini guyon. Jadi infak alhamdulillah, tidak infak juga alhamdulillah. Yang nggak boleh itu ngece pada yang infak dan ngece pada yang nggak berinfak. Nggak boleh ngece ya. Udah tadi ada, harus salam, harus assalamualaikum. Menghormati, nggak boleh ngece. Astagfirullahaladzim, sus. Istiano lagi, nih. Oh masih ada, 13 menit. Mereka itu juga tidak pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Apakah ada orang menyembah selain Allah? Banyak. Yang paling sering tidak disadari adalah menyembah diri sendiri. Ada Pak? Ada. Fir'aun itu menyembah diri sendiri. Orang-orang yang mengikuti Fir'aun juga menyembah diri sendiri. Memang ada kita sekarang yang ngaji ini menyembah sendiri. Bisa jadi, harus menakut-nakuti kita semua ya, termasuk saya. Menyembah diri sendiri kalau kita datang ke sini supaya kelihatan sebagai orang paling alim setempat kita, itu kan menyembah diri sendiri, bukan menyembah Allah. Jadi mari kita tetap menyembah Allah saja.
Jadi bukan menyembah diri kita sendiri, melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ridha Allah. Mereka juga tidak membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah, tidak suka membunuh, kecuali dengan alasan yang benar. Seperti Iran itu balas menyerang Amerika dan akhirnya membunuh karena membalas itu dibenarkan. Tapi kalau nggak ada alasan, nggak boleh langsung bunuh orang, nggak boleh. Mereka juga tidak berzina. Nah, ini. Jadi kita semua insya Allah sudah jauh dari zina, tapi kita harus mendoakan agar anak cucu kita jauh juga dari zina dan tidak melakukan zina. Astagfirullahaladzim. Siapapun yang melanggar larangan itu, membunuh orang, menyembah selain Allah, kemudian berzina, pasti akan terjerumus dalam yalko asama atau perbuatan dosa. Jadi membunuh itu dosa, zina itu dosa besar, kemudian menyembah selain Allah juga dosa yang sangat besar. Insya Allah wali ibadur rahman tidak begitu, nggih? Amin. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Hukuman bagi orang-orang yang tadi menyembah selain Allah, membunuh tanpa ada alasan, kemudian berzina, itu hukumannya dilipat gandakan. Nah, tadi bulan Zulkaidah juga bulan yang amalnya dilipat gandakan, maksiatnya juga dosanya dilipat gandakan. Di hari kiamat dilipat gandakan. Dan selamanya dalam siksa dan kehinaan. Astagfirullahaladzim. Kecuali ilaman taba. Jadi orang yang pernah menyembah selain Allah, orang yang pernah membunuh tanpa hak, orang yang pernah berzina, masih bisa Allah ampuni Bapak Ibu. Selama masih hidup. Ilaman taba. Kecuali kalau mereka mau bertobat. Yang kedua selain bertobat, wa amila amalan solihah, dan sungguh-sungguh beramal soleh. Jadi kalau kita bertobat ditambahi dengan sungguh-sungguh beramal soleh. Wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang-orang seperti itu Allah ganti tadi dosanya dengan kebaikan, dengan pahala. Allah Maha Pengampun, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Rahim. Sekarang Rahim. Kalau tadi ibadur rahman ditutup dengan ibu wa ghafurur rahim, dan Allah kalau pada orang-orang yang minta ampun, Allah akan memberikan ampun. Kalau orang itu nggak minta ampun, ya terserah kamu, tapi kamu setiap hari akan saya beri oksigen gratis. Meskipun kamu tidak mau menyembahku, bahkan kamu menyembah selainku, tetap memberi oksigen gratis sampai kamu tobat. Kalau kamu tobat, aku ampuni, kira-kira gitu. Jadi kalau enaknya Gusti Allah ya, pokoknya kalau kita pernah berdosa, mohon ampun dan bertobat. Allah ampuni apa tidak? Ampuni, selama belum sakaratul maut. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapapun yang sungguh-sungguh bertobat dan dilanjutkan dengan beramal soleh, tobatnya Allah akan terima. Itu Allah sudah berjanji di sini. Karena itu kalau kita bertobat tambah dengan amal soleh, salah satunya infak. Yesus, astagfirullahaladzim. Amal soleh yang lain tidak harus infak, tapi membantu orang, gitu ya. Contohnya membantu mengangkatkan kursi. Itu mas-mas itu tadi mengangkatkan kursi untuk ibu. Waladina layasadu nazur iwa idamaru billawi waru kiroma. Mereka juga tidak pernah bersaksi palsu. Kalau Bapak Ibu ditanya untuk bersaksi pada orang lain, tetangganya jangan melakukan saksi yang palsu ya. Kemudian berikutnya, kalau menjumpai hal yang sia-sia, mereka kemudian berlalu, tidak ikut. Kalau ada yang ghibah, ada yang apa itu? Ghibah itu apa? Menceritakan orang lain tanpa jelas, itu nggak ada tujuannya, tidak diikuti, tidak ditambah-tambahi, tapi geser. Ibu-ibu jangan duduk bersama dengan orang itu, kalau orang itu ghibah, geser mawon. Sambil menjaga kehormatan, mengucapkan assalamualaikum. Gitu nggih. Tidak terus tambahi, wah betul, tidak ditambahi. Sampai lagi. Oh masih ada 7 menit, ada 7 menit Bapak Ibu. Waladina idza tukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Kalau diingatkan oleh ayat Allah, hari ini diingatkan toh, saya juga diingatkan, Bapak Ibu diingatkan toh. Kemudian orang berlagak tuli.
Orang-orangnya tidak tuli tapi berlagak tuli. Ada toh? Berlagak buta. Apa kui? Apa kui? Tidak berlagak tuli dan tidak berlagak buta. Kalau sedang diingatkan lewat Al-Quran. Itu ciri ibadur rahman. Nah, yang terakhir mari kita ucapkan bersama-sama. Waladina yakuluna bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Kok selimpet-selimpet, astagfirullahaladzim, sus. Wahai Tuhan kami, Rabbana hablana, mohon sayangilah kami min azwajinya, dari suami atau istri kami juga engkau sayangi. Wa dzurriyyatina, juga keturunan kami, anak cucu kami. Qurrata a'yun, jadikanlah kami, pasangan kami, suami istri kami dan anak cucu kami itu orang yang menenteramkan hati. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu sama cucu itu langsung eyang, nah itu berarti Bapak Ibu telah menjadi eyang yang menenteramkan hati para cucu. Tapi kalau mau datang diberitahu cucunya, nanti yang mau datang, wah berarti belum qurrata'ayun itu. Bapak Ibu belum jadi qurrata'ayun bagi cucu Bapak Ibu juga belum jadi qurrata'ayun bagi Bapak dan Ibu. Mungkin dia perlu diberi infak. Semua cucu kalau dikasih infak sama kakek neneknya pasti akan langsung kakek, nenek. Salah satu caranya diinfak itu para cucu itu. Oh, jadi hari ini tidak infak di Budi Mulia karena mau infak kepada para cucu. Alhamdulillah. Waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami orang yang kalau diajak itu senang mengajak orang lain untuk bertakwa. Ada juga yang mengatakan pemimpin orang-orang bertakwa, boleh. Ada juga yang membimbing orang lain untuk bertakwa. Jadi kalau kita ketemu orang, kita ajak dia bertakwa. Siapa orang itu? Anak, cucu. Kita ajak ayo sholat Jumat. Ayo sholat 5 waktu. Atau sholat 5 waktu ke masjid tak temani. Nanti sekali-kali dikasih hadiah setelah selesai sholat bersama. Apa ideanya? Infak tadi. Infak terus maksud ya tadi. Karena ada kata-kata infak. Infaknya untuk para cucu. Ya. Kalau belum punya cucu Pak, ya cucu dari anak cucunya tetangga boleh. Cucunya tetangga boleh diinfaki. Membimbing orang lain untuk bertakwa. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah, Bapak Ibu itulah akan mendapat kamar khusus. Di mana kamar khususnya? Di surga. Bapak Ibu pengen pesen kamar khusus di surga? Ya, saya juga pengen. Caranya adalah jadi ibadur rahman. Tadi apa? Selalu beramal soleh, kemudian tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh orang, tidak berzina, dan bertobat terhadap semuanya, suka berinfak gitu toh, suka berbagi dan berdoa supaya anak cucunya itu Allah sayangi dan jadi qurrata'ayun, serta mengajak orang lain bertakwa, maka akan mendapatkan kamar khusus di surga karena sabar. Oh, ternyata sabar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersabar terhadap anak cucu, akan dapat kamar di surga. Mungkin cucunya belum mau sholat, mungkin cucunya belum mau ngaji, tetaplah sabar, gitu. Karena dengan sabar itu kita akan dapat kamar di surga. Kamar karena sabar terhadap tingkah laku para cucu. Astagfirullahaladzim. Tapi biar para cucu patuh itu memang perlu diinfaki. Mereka di sana, ibadur rahman itu mendapatkan kehormatan dari para malaikat dan mendapatkan ucapan selamat bima sobartum. Kholidina fiha. Mereka tinggal di surga itu selama-lamanya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Tempat tinggal yang sangat indah, tempat menetap yang sangat indah. 2 menit lagi. Jadi intinya bulan Zulhijjah atau artinya adalah mari kita melewatkan Zulhijjah ini dengan banyak beribadah, banyak berinfak, banyak mendoakan anak cucu. Kemudian berikutnya banyak istighfar, gitu. Mohon ampun, banyak bertobat. Kemudian siap menjalani kehidupan di bulan berikutnya, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, menjauhi zina. Kemudian berdoa tadi apa doanya? Robbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nggih, sampun. Sampun jam itu. Mari kita bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf lahir batin ya Ibu Bapak. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.